Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam perkuliahan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semuanya senantiasa diberikan lindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang penelitian kualitatif dalam pendidikan agama Islam. Secara konsep atau penelitian kualitatif secara pengertian menurut Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendapat lain dari Kirk dan Miller, penelitian kualitatif yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Adapun pendapat yang lain menyampaikan bahwasannya penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah pula. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan penelitian yang berlatar ilmiah atau alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Adapun penelitian lain atau pengertian lain tentang penelitian kualitatif adalah satu, penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau kelompok orang. Yang kedua, penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Lanjutannya, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis tapi tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya, sehingga murni analisis data berupa kata-kata ataupun teks yang tertulis. Yang keempat, penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik, dan rumit. Yang kelima, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Selanjutnya, terkait fungsi dan pemanfaatan penelitian kualitatif. Ada banyak fungsi penelitian kualitatif yang bisa kita dapatkan dari penelitian kualitatif. Di antaranya adalah pada literatur awal, subjek literatur tidak didefinisikan secara baik dan kurang dipahami. Sehingga setelah adanya penelitian kualitatif, maka harapannya atau fungsi penelitian tadi adalah untuk menjelaskan supaya lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua, sebagai upaya untuk pemahaman literatur perilaku dan literatur motivasional. Yang ketiga, untuk konsultatif. Yang keempat, memahami isu-isu rumit suatu proses. Yang kelima, memahami isu-isu yang lebih rinci terkait tentang situasi dan kenyataan yang dihadapi seseorang. Yang keenam, untuk memahami isu-isu yang sensitif yang terjadi, kemudian untuk keperluan evaluasi, dan selanjutnya adalah untuk meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti melalui penelitian kuantitatif. Selain itu, melalui penelitian kualitatif, bisa juga digunakan untuk meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang subjek penelitian. Yang ke-10, bisa juga digunakan untuk lebih dapat memahami setiap fenomena yang disampaikan sekarang belum banyak diketahui. Kemudian bisa juga digunakan untuk menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah banyak diketahui, dan juga digunakan oleh peneliti yang bermaksud melakukan lead secara mendalam atau penyelidikan secara mendalam. Selanjutnya, penelitian
kualitatif bisa juga dimanfaatkan oleh peneliti yang berminat untuk menelaah sesuatu latar belakang, misalnya tentang motivasi, peranan, nilai, sikap, dan juga persepsi. Lanjutannya, penelitian kualitatif juga dapat digunakan oleh peneliti yang berkeinginan untuk menggunakan hal-hal yang belum banyak diketahui ilmu pengetahuan. Selanjutnya, bisa juga dimanfaatkan oleh peneliti yang ingin meneliti sesuatu dari segi prosesnya. Selanjutnya, karakteristik penelitian kualitatif. Sebenarnya ada banyak teori. Menurut Bogdan bin Bigland, beliau atau mereka mengajukan 5 ciri dari penelitian kualitatif. Sedangkan Lincoln dan Guba paling tidak menyampaikan ada 10 ciri dari penelitian kualitatif. Namun pada saat ini kami sampaikan bahwasanya ada beberapa ciri dari penelitian kualitatif, diantaranya satu, latarnya harus alamiah. Jadi ya bersifat alamiah, bukan rekayasa. Karena fungsi kualitatif adalah menjabarkan atau menjelaskan keadaan. Kemudian yang kedua, manusia sebagai alat atau instrumen. Kemudian metode yang digunakan adalah kualitatif, berisi deskripsi atau deskriptif. Kemudian analisis data yang dilakukan adalah menggunakan analisis induktif. Kemudian teori dari dasar, kemudian bersifat deskriptif, lebih mementingkan prosesnya atau proses penelitian daripada hasil. Kemudian adanya batas yang ditentukan oleh fokus, kemudian memiliki kriteria khusus untuk keabsahan data. Yang ke-10, desain yang bersifat sementara. 11, hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. Nah, itu diantara ciri-ciri penelitian kualitatif yang bisa kita pahami atau bisa kita tanamkan di dalam pengetahuan kita. Kemudian, secara landasan teoritis penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertumpu secara mendasar pada fenomenologi, yakni apa yang terjadi di lapangan atau apa yang terjadi di objek penelitian yang kita teliti. Oleh karena itu, fenomenologi dijadikan sebagai dasar teoritis utama. Jadi apa yang terjadi di lapangan itu yang akan kita catat dan digunakan sebagai hasil penelitian. Kemudian, secara klasik peneliti kualitatif satu berorientasi pada teori yang sudah ada. Artinya berangkat dari teori yang sudah ada sebelumnya, kemudian dari situ dikembangkan atau ditelaah bagaimana implikasinya ketika terjadi di lapangan. Kemudian yang kedua, teori dibatasi pada pengertian suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proporsi yang berada dari data dan diuji kembali secara empiris. Kemudian beberapa kemungkinan teori yang menunjang pendekatan kualitatif diantaranya adalah satu, fenomenologi, kemudian interaksi, ada kebudayaan, ada etnometodologi, ada etnografi, ada penelitian lapangan, ada grounded teori. Nah, kemudian ada beberapa keterangan, yakni terkait paradigma. Diartikan sebagai kumpulan longgar tentang asumsi yang secara logis dianut bersama. Itu paradigma secara umum. Kemudian orientasi atau perspektif teoritis. Cara memandang dunia, asumsi yang dianut tentang orang, tentang sesuatu yang penting dan apa yang membuat dunia bekerja. Sebagai catatan, dalam suatu penelitian, apakah dinyatakan secara eksplisit atau tidak, biasanya paradigma peneliti atau orientasi teoritis tertentu mengarahkan pelaksanaan penelitian tersebut. Artinya, dasar yang sudah dipunyai oleh peneliti itu akan nanti mengantarkan ke arah mana penelitian tadi akan diarahkan. Seperti itu. Kemudian, peneliti kualitatif yang baik paling tidak menyadari dasar orientasi teoritisnya. Artinya orang tersebut atau peneliti tersebut harus paham betul terhadap teori awal yang digunakan di dalam penelitiannya. Kalau tidak tahu teori dasarnya, maka akan sulit untuk menghasilkan atau menelaah apa yang terjadi di lapangan. Kemudian selain memahami dasarnya, tapi juga memanfaatannya dalam mengumpulkan dan analisis data.
Karena teori membantu menghubungkan antara satu fakta atau satu data dengan data yang lain yang ada di lapangan. Kemudian ada beberapa pertanyaan umum tentang penelitian kualitatif. Yang pertama, apakah mungkin penelitian kualitatif itu bisa digandengkan atau dilakukan bersamaan dengan penelitian kuantitatif? Kemudian yang kedua, apakah penelitian kualitatif benar-benar ilmiah? Nah, yang ketiga, bagaimana perbedaan penelitian kualitatif dengan pekerjaan guru dan wartawan? Nah, apakah guru dan wartawan itu sama ketika melakukan penilaian atau penelitian kualitatif? Yang keempat, apakah pandangan atau prasangka dan sejenisnya berpengaruh terhadap data? Selanjutnya, ada pertanyaan lagi, apakah kehadiran peneliti bisa mengubah perilaku objek penelitian? Yang keenam, apakah dua orang peneliti yang meneliti secara terpisah dapat menghasilkan kesimpulan yang sama dengan objek yang sama? Nah, kemudian yang ketujuh, apakah penelitian kualitatif merupakan penelitian ilmiah? Nah, nanti kita jawab. Nah, untuk rangkumannya, satu, penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif, baik secara pengelolaan data maupun pengambilan datanya. Kalau penelitian kualitatif lebih bersikap deskriptif, menjelaskan apa yang terjadi kepada objek atau bagaimana penerapan teori atau penerapan teori dasar itu kepada objek yang diteliti. Misalkan penelitian kelas tentang pembelajaran atau metode pembelajaran, maka kualitatif adalah bagaimana metode tadi atau cara tadi berpengaruh enggak kepada objek yang diteliti. Kemudian yang kedua, pada penelitian kualitatif, peneliti tidak dituntut untuk memberikan konsepsi atau teori sebelum penelitian dilakukan. Artinya ya biarlah penelitian tadi dengan teori dasarnya itu kemudian dilihat atau diamati dari kejadian yang ada, kemudian baru setelahnya bisa disimpulkan atau muncul kesimpulan apakah teori yang sudah ada di awal itu kemudian berimplikasi atau ada pengaruhnya terhadap objek. Yang ketiga, penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan. Jadi baik penelitian kualitatif atau kuantitatif sama-sama ilmiah. Tergantung nanti bagaimana metode pengambilan datanya dan juga tergantung bagaimana pengelolaan datanya. Yang keempat, penelitian kualitatif mengandalkan manusia sebagai alat penelitian. Yang kelima, memanfaatkan metode kualitatif jelas. Kemudian yang keenam, mengadakan analisis data secara induktif. Dan selanjutnya mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar. Selanjutnya, penelitian kualitatif bersifat deskriptif berupa kata-kata hasil dari telaah, bukan berupa angka-angka. Kemudian lebih mementingkan proses daripada hasil, karena berorientasi pada objek dan membatasi studi dengan fokus tertentu sesuai yang ditetapkan oleh peneliti, kemudian memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan, artinya ada tolak ukur yang diberikan oleh peneliti supaya apa yang diteliti itu tetap kepada jalur ilmiah, bukan kepada emosional semata. Yang ke-12, rancangan penelitiannya bersifat sementara. Kenapa? Karena bisa jadi ketika di lapangan ada perubahan yang menyebabkan penelitian itu harus berlanjut, sedangkan objek mungkin berubah. Artinya objek berubah keadaannya. 13, hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak. Artinya baik peneliti dan subjek penelitian dengan yang bersangkutan itu harus setuju. Artinya ya ada timbal balik. Dalam artian objek dengan peneliti dan subjek dan juga objek itu ada keterkaitannya dalam hal fakta yang ditemukan dengan laporan yang disampaikan. Yang keempat, dasar teoritis penelitian kualitatif bertumpu pada pendekatan fenomenologis atau interaksi simbolik, kebudayaan, dan etnometodologi. Barangkali itu, adapun terkait definisi secara pasti, artinya penelitian kualitatif adalah
penelitian yang kita lakukan dengan mengedepankan proses deskriptif. Kita berusaha memecahkan, kita berusaha mengurai apa yang terjadi di lapangan, dan itu sudah kita rencanakan berdasarkan suatu teori yang telah kita pilih. Barangkali itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.